Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,75% ke angka 6.652. Selain video ini kami juga mengupload dan video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham yang hari ini malah bergerak naik lumayan tinggi pada saat IHSG melemah. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen hampir 100% dari laba bersih tahun 2022, tapi hari ini malah masih lanjut koreksi. Apakah saham ini masih layak untuk di hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham UMVR. UMVR bisa kita lihat hari ini masih lanjut turun 2% lebih ke harga 4.250. Bisa kita lihat secara tren UMVR saat ini memang trennya sudah mulai melemah, sudah mulai bergerak downtrend karena sudah turun di bawah garis EMA 50 190. Sebelumnya UMVR masih oke trennya, berhasil naik di atas garis EMA 50 150 tapi mencoba untuk break resisten di 4.600, ternyata gagal break, mulai melemah dan saatnya sudah turun bawah garis EMA 50 150. Dan penurunan hari ini membuat UMVR saat ini mencoba untuk turun di bawah support 4.300. Jadi untuk UMVR harus hati-hati apabila support ini terkonfirmasi break, maka UMVR berpotensi lanjut turun kembali menuju support di harga 4.000 sampai 4.050 ini. Padahal hari ini kalau pemberita bahwa UMVR bagi dividen nyaris 100% dari laba. Tapi jika kita lihat labanya atau dividennya sebenarnya masih kecil walaupun hampir 100%, setiap lembar mendapatkan sejumlah 71 per lembar saham, dan jika kita lihat yieldnya hanya sebesar kira-kira 1% lebih. Jadi yieldnya juga tidak terlalu besar, jadi saat ini mungkin banyak investor yang kecewa. Bisa kita lihat yield dividennya hanya 1,62%. Dan untuk broker summary coba kita lihat. Dari data broker summary penurunan 2% lebih ini ada distribusi, asing juga masih terus distribusi 1 minggu terakhir ini. Jadi secara teknikal sudah mulai jelek, sudah mulai melemah, dan terlihat terus ada distribusi. Jadi saya lihat hati-hati UMVR masih ada potensi untuk mulai bergerak downtrend dan lanjut turun menuju support di harga 4.000 sampai 4.050. Jadi apabila teman-teman saat ini ingin coba membeli saham UMVR, menurut saya saat ini sebaiknya wait and see dulu. Walaupun memang masih ada potensi untuk bertandang rebound dari 4.300, tapi selama masih gagal break 4.500 atau garis EMA 150-nya, UMVR secara tren masih belum oke, jadi tetap saya lihat ke depannya masih ada potensi untuk menuju 4.000. Apalagi jika kita lihat ex-date dividennya itu tanggal 4 Juli. Jadi harus hati-hati UMVR karena secara tren sudah mulai melemah dan pembagian dividen tidak sesuai dengan keinginan atau harapan dari investor, sehingga mulai ada distribusi kembali. Sekarang saya akan coba analisa saham IMAS yang jika kita lihat hari ini naik 5% lebih ke harga 2.190. Dan bisa kita lihat secara teknikal pada saat IMAS naik sangat tinggi, memang saya tidak pernah bahas lagi karena saya lihat kenaikannya sudah sangat tinggi dan jarang ada koreksi atau terbentuk candle merah, sehingga ini sangat beresiko. Dan jika kita setelah naik sangat tinggi mendekati 3.300 gagal break, setelah itu IMAS lanjut bergerak turun. Tapi bisa kita perhatikan, selalu saya jelaskan apabila sebuah saham selama masih kuat di atas garis EMA 50, saham tersebut masih bisa di hold, atau yang belum sempat entry bisa tunggu di garis EMA 50. Kita bisa hold atau bisa kita coba entry apabila memang masih bisa bertahan. Dan untuk saham IMAS 2 minggu lalu sudah saya bahas bareng teman-teman member pada live streaming. Pada saat itu saya menjelaskan saham-saham di support yang menarik untuk dipantau itu saham Cepin, HRT atau Hatta Dinata, dan IMAS. Dan IMAS walaupun 2 minggu terakhir ini sideways dan berada di sekitar garis EMA 50, tapi garis EMA 50 tidak terlewati. Dan saat ini berhasil rebound dari support EMA 50 saat ini di sekitar 2070. Jadi secara tren IMAS masih oke trennya selama masih kuat di garis EMA 50. Sekarang kita coba lihat broker summary-nya. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 5% lebih ini ada akumulasi, dan asing juga jika kita perhatikan 2 hari terakhir masuk akumulasi. Jadi IMAS menurut saya masih menarik untuk coba dipantau.
masih ada potensi untuk naik menuju 2400. Tapi ingat, secara tren IMAX saat ini sudah tidak bergerak uptrend lagi karena saat ini sudah mulai bergerak sideways. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata IMAX masih kesulitan untuk break 2400. Karena memang bisa kita lihat sebelumnya mengetes garis EMA50 berhasil rebound, mencoba untuk break garis resisten 2400, gagal break, mulai melemah kembali. Sehingga secara tren saat ini sideways. Jadi karena sideways dan resisten yang lumayan kuat, selalu pertimbangkan untuk take profit apabila memang gagal break, atau hold saja terus selama support di EMA50 ini tidak terlewati. Dan karena tadi kita lihat saham Hatta Dinata dan Cepin, coba kita lihat dulu Hatta Dinata. Ini juga salah satu saham masuk watchlist karena memang saat itu juga berada di sekitar garis EMA50. Dan bisa kita lihat secara tren pun saham Hatta Dinata masih oke trennya karena masih berada di atas garis EMA50 dan 150. Sehingga pada saat itu 2 minggu lalu saham ini juga masuk watchlist karena menurut saya masih menarik untuk dipantau dan masih ada potensi untuk rebound dari garis EMA50. Dan bisa kita lihat 1 minggu ini berhasil rebound. Jadi hari Selasa berhasil naik di atas garis EMA50, hari Rabu lanjut naik, dan saat ini mencapai resisten di 460. Dan hari ini memang turun 4% lebih ke 438. Tapi sebenarnya apabila teman-teman sudah berhasil tunggu di sekitar garis EMA50 dan enter di sekitar garis EMA50, teman-teman harusnya sudah bisa profit saat ini atau sudah take profit pada saat gagal break 460. Tapi untuk yang masih hold, gimana potensi saat ini? Coba kita lihat garis MACD juga sebenarnya masih oke. Dan dari data broker summary pun jika kita perhatikan sebenarnya penurunan ini tidak terlihat ada distribusi. Dan asing juga terlihat masih terus masuk akumulasi. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat dan belum take profit, apabila masih mau hold, menurut saya masih bisa oke hold. Dengan trail stop menurut saya di 400. Selama Hatta Dinata kuat di 400 masih bisa hold. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, paling bagus menurut saya ada tetap tunggu di 400 atau di garis EMA50 kembali yang saat ini di 370. Daripada paksakan untuk entry di harga sekarang atau pada saat buy on breakout. Walaupun memang masih ada potensi saham Hatta Dinata untuk kembali naik mengetes resisten 460 dan break resisten ini dan lanjut naik ke 500. Tapi karena dalam beberapa hari ini kenaikannya sudah sangat tinggi, saya sudah tidak merekomendasikan untuk mencoba untuk buy on breakout karena resiko sudah lumayan tinggi. Apalagi 2 minggu lalu sudah saya bahas pada teman-teman member untuk coba tunggu di garis EMA50. Kan memang ini lebih best buy-nya karena selalu saya tunggu saham-saham itu di garis EMA50 atau 150. Cepin bisa kita lihat saat ini juga memang masih sideways, tapi memang juga sudah naik mencapai target di garis EMA 150 setelah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi saat ini Cepin memang turun juga 1% lebih ke 5150, tapi sudah 2 kali mengetes garis EMA 150 di sekitar 5275. Karena memang saat ini sideways, selalu saya jelaskan pertimbangkan untuk take profit apabila memang gagal break garis EMA 150. Atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Karena secara tren ini memang masih sideways. Jadi garis EMA 50 di harga 5150, di bawahnya masih ada support psikologis di harga 5000. Yang garis MACD saat ini juga memang terlihat masih bergerak sideways. Nah untuk Cepin jika kita lihat penurunan ini juga sebenarnya tidak ada distribusi besar. Memang terlihat ada sedikit distribusi, asing juga masih distribusi saham Cepin. Jadi Cepin saya lihat potensinya masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali turun mengetes harga 5000. Jadi apabila teman-teman ingin entry saham Cepin, masih bisa coba pantau karena secara trend saat ini masih sideways, masih bisa coba tunggu di sekitar harga 5000 sampai garis EMA 50. Apabila terlihat masih bisa bertahan dan rebound, masih bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di garis EMA 150 sampai harga 5300. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.